Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Bukhari nomor 2047, An-Naba Hurairah radhiyallahu anhu qala, Innakum taquluna inna Aba Hurairah yuksirul hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna ma balul muhajirin wal ansari la yuhadditsuna ar Rasulillah bimithli hadits Abi Hurairah. Wa inna ikhwati minal muhajirin kana yashwaluhum saffu bil aswaqi wa kuntu alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil imbatani. Dulu sahabat Abu Hurairah ini ya sebagai manusia biasa sempat dipertanyakan. Kenapa sahabat Abu Hurairah ini banyak menceritakan hadis padahal baru masuk Islam sekitar 3-4 tahun Nabi mau wafat. Kok bisa hadisnya lebih banyak dari para sahabat seperti sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Lalu sahabat Abi Hurairah, padahal sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar itu lebih lama menemani Nabi. Lalu sahabat Abi Hurairah menyampaikan bahwa saudaraku, inna ikhwati minal muhajirin kana yaswaluhumus saf. Sahabat Muhajirin itu mohon maaf oleh Allah dititipin keahlian berdagang di pasar. Jadi beliau kecuali dalam keadaan waktu ngaji, keadaan waktu perang, yaitu kalau tidak di rumah biasanya beliau di pasar. Jadi sahabat itu kalau nggak di pasar, di rumah dengan keluarganya di masjid, itu aja. Yang sahabatnya tetap ke pasar. Artinya dunianya tetap diurus. Sedangkan aku di saat para sahabat itu sibuk di pasar, aku itu karena memang awalnya tidak punya apa-apa, ya akhirnya di samping untuk mencari ilmu, di samping juga agar mendapatkan rizki, pembagian dari Nabi, pembagian dari sahabat yang lain, dan lain sebagainya, ya tinggal di masjid, otomatis selalu mengikuti dan mendengarkan sabda Nabi. Dan aku waktu itu ya tentang kebutuhan duniawi ini hanya sebatas secukupnya kebutuhan apa ya bahasanya repot ya. Perut gitu maksudnya. Ya secukupnya itu aja, tidak lebih karena memang nggak punya. Fa asyhadu idza ghabu wa afadu idza nasu. Wa kana yashwalu ikhwati minal ansar amalu amwalihim. Sedangkan sahabat Ansor itu tadi sahabat Muhajirin sibuk di pasar, berdagang. Sedangkan sahabat Ansor itu sibuk mengurusin hartanya, misal kebun pohon korma, segala macam itu. Kan beliau ini orang kaya-kaya sahabat Ansor. Sedangkan Muhajirin ini kan pendatang dari Mekah. Sahabat Ansor asli Madinah. Wa kuntu imra'am miskinam mim masakinis suffah aihi nayan saun. Waktu itu ya mohon maaf diulangi sekali lagi. Kami kan waktu itu masih orang miskin. Jadi nggak ada kesibukan, jadi hanya ikut Nabi, ikut ngaji, mendengarkan gitu. Sehingga banyak menceritakan tentang hadis-hadis Nabi. Apalagi karena banyak menceritakan hadis Nabi, baik tentang penjelasan dan pengamalan Al-Quran dan lain sebagainya, lalu banyak sahabat dan tabi'in yang mengaji kepada sahabat Abi Hurairah. Sedangkan yang lain, seperti sahabat dari Muhajirin dan sahabat Ansor itu, jadi beliau ya sibuk di pasar itu. Jadi ngaji sih ngaji, tapi tidak sebanyak sahabat Abi Hurairah. Tapi bukan berarti sahabat Abi Hurairah ini lebih pintar, lebih mulia dari sahabat yang lain. Enggak juga. Karena seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu jauh lebih ini. Cuma untuk sahabat Abu Hurairah, kenapa sejarahnya kok banyak menceritakan hadis gitu. Sama dengan ceritanya sahabat Ibnu Abbas dengan Sayyidina Umar. Jauh.
Sahabat Umar itu dewasa, sahabat senior, sedangkan sahabat Ibnu Abbas itu sahabat yang ibaratkan anak muda dari keilmuan jauh, tapi karena sahabat Umar ini meskipun senior banyak ilmunya, mengalah. Satu. Kedua, memberi kesempatan kepada anak muda. Sehingga yang tua menghormati yang muda juga menghargai dan hormat kepada yang tua. Terjadilah kerukunan di antara para sahabat Nabi. Sehingga terkenalah bahwa yang pinter, yang mulia itu sahabat Ibnu Abbas. Padahal sahabat Umar tidak kalah dengan sahabat Ibnu Abbas. Bisa dikatakan lebih canggih sebenarnya. Cuma begitulah sahabat dulu itu tidak menampakkan diri bahwa saya lebih pinter dan lain sebagainya. Yang ada saling mengangkat dan menyanjung sahabat yang lain. Itu sahabat itu ciri-cirinya seperti itu. Lebih baik nggak apa-apa yang lain terkenal, dirinya nggak terkenal, dapat pahala. Jadi tidak harus maju di depan, tidak harus menang, tidak harus mendapatkan aplaus tepuk tangan, uang, jabatan, mendapatkan nama terkenal. Enggak, sahabat dulu tuh enggak terlalu butuh kayak begitu. Yang penting sudah ilmunya jalan, ekonomi masyarakat jalan, masyarakat rukun, syariat berjalan, Al-Quran dan As-Sunnah, ibadah juga semuanya jalan. Sahabat mah ya begitulah sahabat. Berikutnya, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin yuhadditsuhu innahu la yabsutu ahadun thawbahu hatta aqdiya maqalati hadhihi thumma yajma'u ilaihi thawbahu illa wa ama aqul fabasattu namiratan alayya hatta idza qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu jama'tuha ila sadri fama nasitu min maqalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tilka min syai'. Ya, dulu aku ini suka pelupa, tapi saya menyampaikan hal itu kepada Nabi, lalu oleh Nabi didoakan, lalu alhamdulillah sejak itu aku jarang lupa tentang ilmu itu. Di samping ya didengerin, ya ditulis. Dulu aku juga nggak bisa nulis, setelah diajari nulis oleh Nabi, alhamdulillah. Jadi begitulah, Masya Allah, sahabat Nabi itu selalu berusaha sahabatnya itu pinter, mulia, bahagia. Ada cerita bahwa salah satu pakaiannya itu dibentangkan, lalu setelah selesai Nabi menyampaikan ilmu, lalu dikumpulkan ya sebagai gambaran ketika membentangkan ilmu dimasukkan ke dalam pemikiran hati sahabat-sahabat termasuk sahabat Abi Hurairah. Berikutnya 2048. Menurut sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an lamma qadimna al-Madinata akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'd bin Rabi faqala Sa'd bin Rabi inni aktsarul ansari mala fauqsimu laka nisfa mali wanzur ayya zawjati yahawi tanazaltu laka anha fa idza halat tazawwajtaha faqala lahu Abdurrahmani la hajata li fi dzalika hal min suqin fihi tijarah qala suqu Qainuqa'a qala faghada ilaihi Abdurrahmani fa'ata bi aqiti wa samin qala thumma taba al-ghuduwa fama labisa an ja'a Abdurrahmani alaihi atharu sufrah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajta qala na'am qala wa man qala imra'atan minal ansar qala kam sukta qala zinatan nawatim min dhahab aw nawatam min dhahab faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam aulim walau bisyatin. Hadis Bukhari 2048. Menurut sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, saat beliau ke Madinah, Nabi mempersaudarakan antara sahabat Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansar yang bernama sahabat Sa'ad bin Ar-Rabi. Kemudian sahabat Sa'ad bin Ar-Rabi ini merasa tersentuh karena dipersaudarakan oleh Nabi.
Jadi kalau sudah sesama anak bangsa, sesama umat Islam itu hatinya dekat dan semakin didekatkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Jadi begitu mestinya kalau sesama umat Islam itu. Jadi tidak ada perasaan curiga dan mudah untuk saling bertemu untuk memberikan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Enggak ada masalah yang enggak bisa diselesaikan karena sama-sama hatinya bersih dan tulus. Jadi akhirnya kata sahabat Sa'ad bin Ar-Rabi yang beliau ini termasuk orang kaya di Madinah. Kata sahabat Sa'ad bin Ar-Rabi kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf, saya ketepatan oleh Allah dititipi banyak harta nih. Kamu ambil separuh gih. Wah, luar biasa nih. Terus mohon maaf ketepatan aku ini punya pasangan. Ya tentu kalau kita nggak begini ya. Ini untuk menunjukkan dulu ya. Begitu dekatnya gitu loh. Hubungan hati sahabat sama sahabat. Kalau kita sekarang nggak sampai begini. Cuma ini luar biasa sahabat Nabi dulu seperti itu. Saya ini punya pasangan. Lalu dari pasanganku itu kira-kira sepintas dari jarak jauh, kamu mana yang suka? Kalau kamu suka nanti biar saya pisah. Setelah selesai iddahnya, kamu nikah dengan bekas pasanganku itu. Sampai sebegitu jauhnya. Lalu sahabat Abdurrahman ini karena sama-sama paham terhadap hukum syariah, beliau sama-sama menjaga hati, saling menghargai perasaan masing-masing, dan menjaga ya sama-sama melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah. Kata sahabat Abdurrahman, terima kasih. Saya tidak ada sedikit pun hajat dan bermaksud dengan harta dan keluarga Anda. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga Anda dan kepada harta Anda, saya cuma minta tolong apabila engkau berkenan, wahai sahabat Sa'ad bin Rabi, tunjukkan di mana di Madinah ini ada pasar. Oh, lalu sahabat Sa'ad bin Abdurrahman ini menyampaikan, ada sahabat Abdurrahman bin Auf, yaitu pasar Koinuko. Disitulah tempat orang berusaha dan bertransaksi. Akhirnya pagi-pagi sahabat Abdurrahman ini pergi ke pasar. Coba tuh. Hebat. Sahabat tuh hebat. Waktu ibadah-ibadah, waktu usaha-usaha, dan berusaha untuk tidak hidupnya menjadi beban bagi orang lain. Kemudian beliau ke pasar dengan membawa akid. Akid itu keju. Wasamin dan minyak seadanya. Berangkatlah beliau dengan penuh harapan dan doa. Berdagang. Karena beliau ahli dagang, sahabat Abdurrahman bin Auf. Pada dasarnya beliau pedagang yang canggih dan kaya raya. Cuma beliau hartanya berada di Mekah semua. Karena hijrah ditinggal. Dasar orang tipe orang kaya, pedagang, ya berpikirnya jalan. Akhirnya kejunya ditukar, dijual, terus berkembang. Harta orang dibantu perdagangannya, sehingga cepat beliau mendapatkan harta. Qala summa taba al-ghudwa, fama labisa an Abdurrahman alaihi asaru sufrah. Tidak lama beliau mengumpulkan pundi-pundi uang, ya tidak lama langsung beliau nikah. Nikah, karena nikah ya ada tanda kekuning-kuningan lah. Ya dihiasi sedikit gitu loh anggota tubuhnya. Ya bekas parfum, minyak, segala macam. Tanda-tanda pernikahan. Ya sahabat tidak pernah lupa dalam keadaan duka dan suka. Jadi tetap mendekat kepada Nabi, apa yang bisa dibantu, kira-kira begitu. Datang kepada Nabi, Nabi langsung, Mas Abdurrahman bin Auf, sampean udah nikah ya? Tazawwajta. Ya, sahabat Abdurrahman bin Auf menyampaikan, iya Nabi. Terus singkat cerita, itu saya tahu dari tanda-tanda ada bekas kuning-kuning tuh kamu tuh di tubuhnya. Maksudnya itu parfum. Kamu nikah sama siapa? Dijawab imra'atam minal ansor. Ya dari Nabi, wanita dari Ansor. Qala kam sukta. Nabi itu luar biasa. Jadi
agar tetap saling menghargai pasangan di dalam menikah, mas kawin, dan lain sebagainya. Jadi Nabi itu berusaha untuk saling membantu, membahagiakan, atau apa ada yang bisa dibantu, gitulah kira-kira. Berapa kamu ngasih mas kawin? Qala zinatan awatim min dhahab. Alhamdulillah Nabi kami semacam semacam satu biji atau satu butir tapi dari emas. Ya lumayan lah. Au nawatam min dhahab. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kalau begitu, kalau kamu suatu ketika ada rizki, kamu walimah ya, selamatkanlah kira-kira begitu. Syukuran gitu. Jadi luar biasa. Bagaimana Nabi perhatian kepada sahabat, sahabat perhatian kepada Nabi dan perjuangannya, persaudaraannya luar biasa. 2048. Kalau hati dekat itu tidak ada celah. Tapi kalau hati jauh, kalau soal jarak manusianya jauh nggak ada masalah. Tapi kalau hati sesama umat Islam agar bisa berusaha untuk menjaga persaudaraan. Kalau hati dekat tidak akan pernah ada celah untuk orang mengganggu persaudaraan sesama umat Islam. Tapi hati apabila sudah ada celahnya, ya begitulah. Kayak orang di YouTube, kalau saya perhatikan nggak di luar negeri, nggak di dalam negeri. Kerjanya hobi saling mencari kekurangannya masing-masing. Masya Allah, di sisa umur ini hobinya orang macam-macam. Ya sudahlah. Jadi sahabat itu dalam keadaan waspada, tugas dakwah, jihad, tetap saja ke pasar. Karena beliau memberi contoh, kita ini hidup di dunia. Jadi dunianya juga perlu diperhatikan. Kita punya keluarga dan punya anak dan lain sebagainya. Berikutnya 2049. Qadim Abdurrahman ibnu Auf al-Madinah fa'akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'd bin Rabi' al-Ansari wa kana Sa'dun zaghinan faqala Abdurrahman uqasimu kamali nisfain wa uzawwijuk qala barakallahu lak fi ahlika wa malik dulluni ala suq fama raja hatta stafdala aqitan wa saminan fa'ata bihi ahla manzili famakasna yasiran aw ma sya Allah faja'a wa alaihi wa darum min sufrah faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mahyam qala ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan minal ansar qala ma sukta ilaiha qala nawatam min dhahab aw wazna nawatim min dhahab qala awlim walau bisyat. Ya meskipun sederhana selamatkanlah, syukuran gitu. Meskipun satu kambing karena kambing ukuran orang Mekah itu sama dengan burung atau ayam, satu ayam kalau di negara kita. Yang terakhir yaitu hadis Bukhari 2050. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kanat ukadu wa majannah wa dul majas aswaqam fil jahiliyah. Waktu itu di Madinah itu dan sekitarnya ada pasar Ukad, ada Majannah, ada Dzul Majas. Falamma kanal Islam faka'annahum ta'assamu fi fanazalat. Ketika Islam sudah datang dan menyebar, mereka merasa kalau berdagang itu mengurangi ketakwaannya. Lalu Allah menyampaikan melalui lisan Nabi, tidak. Justru umat Islam harus menguasai ekonomi dan perdagangan. Di samping ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Al-Baqarah ayat 198. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini hadis Bukhari dari hadis 2047 sampai 2050. Fathul Bari juz 4 halaman 361 sebelah kiri sampai 364 di kanan.
Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.